Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan melakukan percobaan motor DC ya. Untuk percobaan motor DC ini kita akan melakukan percobaan untuk beberapa jenis motor, yaitu motor DC seri, motor DC Sun, dan motor DC kompon. Sedangkan kompon sendiri ada dua ya, kompon pendek dan kompon panjang. Oke, jadi nanti ada 4 macam. Nah, percobaan nanti di sini diawali dengan cara pengasutan. Jadi motor itu saat dihubung dengan listrik itu akan terjadi arus start yang tinggi. Nah, oleh karena itu arus start itu sangat membahayakan ya kalau terlalu tinggi, bisa merusakkan alatnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengasutan, yaitu bisa caranya dengan menggunakan tahanan kasut atau dengan transformator kasut. Ya kan, nanti kita akan menggunakan tahanan kasut ya. Setelah sudah melakukan pengasutan motor, nanti kita akan melaksanakan karakterisasi beban untuk motor seri, Sun, dan kompon panjang maupun kompon pendek. Karena mahasiswa sudah siap untuk praktikum, silakan dilanjutkan. Untuk mengukur tahanan seri, tahanan jangkar, dan tahanan Sun, kita menggunakan alat ukur bernama tangmeter. Untuk mengukur tahanan, kita arahkan tangmeter ke arah ohmmeter. Baik, sudah terarah ke ohmmeter. Setelah itu, kita pertama mengukur tahanan jangkar. Baik, untuk tahanan jangkar kita mendapatkan data sebesar 2,5. Setelah itu kita mengukur tahanan seri. Untuk tahanan seri kita mendapatkan angka sebesar Setelah itu untuk mengukur tahanan Sun kita menggunakan multimeter. Karena untuk tangmeter hanya berkapasitas maksimal untuk 400 ohm. Lalu untuk multimeter pertama kita arahkan untuk mengukur ohm, yaitu di ohmmeter. Kita menggunakan perbesaran di angka kali 10. Oke, setelah itu kita kalibrasi terlebih dahulu. Baik, sudah tepat di angka 0. Lalu kita memulai pengukuran untuk tahanan Sun. Kita mendapatkan angka sebesar 65. Nah, untuk 65 karena kita menggunakan perbesaran 10, maka kita mendapatkan data sebesar 650 ohm. Setelah kita melakukan pengasutan tadi, kita kan sudah mendapatkan data untuk tahanan jangkar, tahanan seri, dan tahanan Sun. Setelah itu kita langsung masuk ke pengukuran untuk motor DC seri terlebih dahulu. Untuk motor DC seri, yang pertama kita akan membuat rangkaian. Nah, untuk rangkaian itu untuk input dari kabel positif, kita masukkan ke D1 di bagian seri. Setelah itu D2 kita rangkai masuk ke A1 pada tegangan jangkar, pada tahanan jangkar. Setelah itu pada A2 kita hubungkan ke minus. Kita membuat rangkaian, lalu kita akan mengukur untuk data yang pertama itu arus start, arus nominal, untuk putaran RPM dan tegangan.
Nah, untuk mengukur itu semua, yang pertama kita perlu untuk menghidupkan mesin terlebih dahulu. Setelah itu kita pencet tombol start. Baik. Lalu kita pencet juga tombol di bagian mesinnya. Oke. Untuk khusus motor seri kita menggunakan tegangan maksimal di angka 40. Di angka 40. Baik. Setelah itu kita matikan mesinnya. Setelah kita matikan mesinnya, lalu kita hidupkan lagi untuk melihat arus startnya seberapa. Angka arus startnya. Untuk arus start pada rangkaian seri sebesar 11,3. Lalu kita hidupkan kembali untuk melihat arus nominalnya. Itu untuk arus nominal. Setelah itu untuk putaran kita menggunakan tachometer. Caranya kita arahkan tachometer yang tertera sebesar 2357,7. Lalu untuk tegangan kita menggunakan sebesar 40 volt. Untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan hambatan. Untuk hambatannya kita atur di angka 3 ohm. Tepat di angka 3. Setelah itu dengan rangkaian yang baru kita akan hubungkan untuk D2 ke rangkaian A. Lalu untuk rangkaian B kita masukkan ke A1. Nah, setelah itu kita hidupkan mesin. Tombol start. Lalu hidupkan. Oke. Kita sudah berada di angka 40 volt. Matikan. Untuk melihat tegangan awalnya, untuk tegangan startnya, mari kita lihat untuk bagian ampere. Coba dihidupkan mesinnya. Angka yang pertama mana? 6,1. Nah, di angka 6,1 itu adalah tegangan untuk arus startnya. Untuk arus nominalnya kita akan mengenolkan untuk hambatannya. Nah, untuk arus nominalnya kembali ke angka 4,0. Di angka 4,0. Lalu untuk putaran RPM-nya kita menggunakan tachometer. Putaran RPM kita mendapatkan data 2347,4.
Lalu untuk tegangan kita tetap menggunakan tegangan sebesar 40 volt. Dan mengukur untuk motor seri dengan beban. Jadi untuk rangkaiannya kita tetap menggunakan rangkaian seri. D1 terhubung ke positif, lalu D2 terhubung ke A1 dan A2 terhubung ke negatif. Oke, setelah rangkaian sudah kita buat, kita langsung akan mulai pengukuran. Jadi untuk pengukuran kita ada 3, yaitu tegangan, lalu ada putaran RPM dan ada arus nominal. Oke, untuk mengukur tegangan kita nolkan dulu untuk mesinnya. Itu kita on kan, kita mulai start. Oke, itu kita pencet tombol on. Oke, setelah mesin sudah menyala, kita memutar tegangan sampai beban berputar. Oke, beban pertama kali berputar pada tegangan 7 volt. Volt. Lalu untuk putaran RPM-nya sebesar 161,80. Untuk arus nominal tertera 3,1 ampere. Setelah itu kita perbesar tegangannya. Kita pakai di angka 10. Di angka 10 volt terdapat putaran RPM sebesar 388,43 dan arus nominal sebesar 3,2 ampere. Kita perbesar lagi untuk voltasenya menjadi 15 volt. Untuk 15 volt itu mendapatkan nilai putaran RPM sebesar 829,70 dan arus nominal sebesar 3,3 ampere. Oke, setelah itu kita perbesar voltasenya menjadi 20 volt. Untuk voltase 20 volt itu mendapatkan putaran RPM sebesar 3,5. Dan untuk arus nominal sebesar 3,5 ampere. Setelah itu kita perbesar lagi untuk tegangannya menjadi 25 volt. Untuk tegangan 25 volt kita mendapatkan putaran RPM sebesar 1257,1 dan arus nominal sebesar 3,6 ampere. Oke, setelah itu kita perbesar lagi untuk tegangannya
menjadi 30 volt. Untuk tegangan 30 volt, putaran RPM-nya sebesar 1872,4 dan arus nominal sebesar 9,8 ampere. Oke, untuk voltase terakhir kita menggunakan angka maksimal yaitu di 40. Di angka 40 kita mendapatkan tegangan sebesar kita mendapatkan putaran sebesar 2341,4 dan arus nominal sebesar 4,0 ampere. Oke, jadi inilah data yang kita dapatkan dari pengukuran motor seri dengan beban. Untuk selanjutnya kita akan merangkai untuk mengukur pengasutan pada motor SAN. Untuk gambar rangkainya seperti ini. Jadi untuk sumber positif kita langsung arahkan ke A1. Lalu untuk A2 langsung kita arahkan ke sumber negatif. Setelah itu untuk fasa A1 kita arahkan ke A1 dan E2 kita arahkan ke A2. Untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk sumber positif kita arahkan ke A1. Oke. Lalu untuk sumber negatif kita arahkan ke A2. Setelah itu untuk fasanya E1 kita arahkan ke A1. E1 kita arahkan ke A1 dan E2 kita arahkan ke A2. Oke. Setelah itu, setelah rangkaian terpasang, lalu kita hidupkan mesin. Pertama, kita on-kan. Ini kita klik tombol on. Untuk motor SAN kita menggunakan tegangan sebesar 100 volt. Kita matikan mesinnya. Tujuan untuk mematikan mesinnya agar kita bisa mencari arus startnya. Kita lihat arus startnya. Untuk arus startnya. Untuk arus startnya berada di angka 31,5 dan untuk arus nominalnya di angka 1,1. Setelah itu untuk putaran RPM-nya kita mendapatkan angka 1789,1. 1789,1. Dan untuk tegangan kita menggunakan tegangan sebesar 100 volt. Sekarang kita akan melihat arus startnya.
Untuk melihat arus startnya, mari kita on-kan mesinnya terlebih dahulu, lalu kita akan lihat angka terbesar yang pertama kali keluar. Untuk arus startnya sebesar 13,8. Arus startnya 13,8. Setelah kita mendapatkan arus startnya, lalu kita nolkan kembali untuk tahanannya. Untuk tahanan kita kembalikan pada angka 0 ohm. Setelah itu kita bisa melihat untuk arus nominalnya sebesar 1,1 ampere. Nah, untuk putaran RPM-nya kita ukur kembali. Dan mendapatkan angka 1794,4 dengan tegangan tetap yaitu 100 volt. Berikut adalah data untuk motor SAN dengan tahanan dan tanpa tahanan. Sekarang kita akan memulai pengukuran untuk motor SAN dengan beban. Lalu yang kita ukur itu ada tegangannya, ada putaran RPM-nya, dan ada arus nominalnya. Nah, untuk putaran dengan beban ini kita mulai dari 0, dan untuk data yang pertama kita ambil dari data saat pertama kali beban berputar, dan untuk data maksimalnya di data ke-7 kita menggunakan tegangan yang paling tinggi yaitu di angka 100 volt. Oke, sebelum kita memulai pengukurannya, kita hidupkan mesin terlebih dahulu. Oke, tekan angka sudah di 0, lalu kita putar mesin sampai mesin pertama kali berputar. Untuk mesin pertama kali berputar. Oke. Saat mesin pertama kali berputar menunjukkan tegangan sebesar 11 volt. Dengan arus nominal sebesar 3,6 ampere. 11 volt dan 3,6 ampere. Oke. Untuk putaran RPM-nya mendapatkan angka sebesar 552,51. 552,51. Oke, setelah itu kita menaikkan tegangannya. Di angka 20 volt. Di angka 20 volt mendapatkan arus nominal sebesar 2,1. Untuk tegangan sebesar 20 volt mendapatkan arus nominal sebesar 2,1. Sedangkan untuk putaran RPM-nya sebesar 940,45. 940,45. Lalu kita akan menaikkan tegangannya menjadi 25 volt. Sampai 30 volt. Karena kita hanya mengambil data tegangan yang diberikan. Di angka 30 volt kita mendapatkan arus nominal sebesar 1,5. 30 volt 1,5 ampere. Dan untuk
putaran RPM-nya sebesar 1060,9. 1060,9. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan menaikkan tegangannya menjadi 50 volt. Untuk tegangan sebesar 50 volt mendapatkan angka arus nominal sebesar 1,1 ampere. 50 volt 1,1 ampere. Dan untuk tegangan dan untuk putaran RPM-nya sebesar 1222,5. 1222,5. Lalu untuk tegangannya kita naikkan menjadi 70 volt. Untuk tegangan 70 volt mendapatkan nilai arus nominal sebesar 1,0 ampere. 70 volt dengan arus nominal 1,0 ampere. Lalu untuk putaran RPM-nya sebesar 1429,6. 1429,6. Oke, setelah itu kita naikkan di angka 90. Di angka 90 volt kita mendapatkan arus tegangan arus nominal sebesar 1,1 ampere. Lalu untuk yang selanjutnya putaran RPM sebesar 1667,7. Nah, untuk data yang terakhir kita menggunakan tegangan maksimalnya sebesar 100 volt. Tegangan 100 volt kita mendapatkan angka arus nominal sebesar 1,1 ampere. 100 volt dengan arus nominal 1,1 ampere. Lalu untuk putaran RPM-nya sebesar 1797,1. 1797,1. Baik, inilah data yang kita dapatkan dari perhitungan motor SAN dengan beban. Nah, kenapa kita meloncat terlalu jauh? Karena kita menggunakan tegangan yang paling besar di angka 100 volt. Sekarang kita akan menjelaskan hubungan kompon panjang, yaitu dari arus positif ini langsung dipasang kabel menuju A1, kemudian dari A2 menuju D1, dari D2 menuju negatif, kemudian kita pasang yang paralel dari E1 ke A1 dan dari E2 ke D2. Sekarang kita akan rangkai dari positif menuju ke A1, kemudian dari A2 menuju D1 dan dari D2 menuju ke negatif.
E1 menuju A1, dan dari E2 menuju ke D2. Setelah itu kita nyalakan, kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian kita tekan tombol start. Kita nyalakan, kita atur hingga 100. Dari 100 kemudian kita matikan. Kita nyalakan Untuk melihat arus untuk startnya. melihat arus startnya. Kita dapatkan 11,5. Dan dengan arus nominal sebesar 1,1. Sekarang kita hitung. Kita dapatkan sebesar 1776,8 dengan tegangan 100 volt. Sekarang kita akan memberikan tahanan sebesar 3 ohm dengan kita rangkai di jangkar. Kemudian kita nyalakan untuk mengetahui arus startnya. Kita mendapatkan arus start 10,1 dengan arus nominal sebesar 1,1. Dengan putaran sebesar 1774,5 dengan tegangan 100 volt. Mengukur tegangan beban, kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian Kita pencet start. kita pencet start. Kita putar sampai dalam keadaan awal berputar. Didapati beban 10 volt dengan arus nominal 2,1 dan putaran sebesar 387,0. Kita akan menjelaskan hubungan kompon pendek, yaitu melalui positif menuju ke A1, kemudian A2 menuju D1, dan D2 menuju ke negatif. Kemudian kita arahkan dari E1 menuju A1, dan dari E2 kita menuju ke A2. Dari positif kita arahkan ke A1.
Kemudian dari A2 menuju D1. A2 menuju D1. Kemudian dari D2 menuju negatif. Selanjutnya kita akan memparalel dari E1 ke A1 dan dari E2 ke D2. Sekarang kita akan menyalakan mesinnya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol start dan nyalakan. Kemudian atur hingga berada pada tegangan 100 volt. Setelah itu kita nyalakan kembali Untuk melihat arus start. Kemudian kita lihat yaitu 1,1. Dan kita akan melihat sekarang. Dan mendapatkan 1765 dengan tegangan 100 volt. Akan memberikan tahanan sebesar 3 ohm. Tahanan akan dipasangkan ke jangkar. Kemudian kita tekan tombol start. Lalu kita nyalakan. Kita lihat arus startnya. Kita mendapatkan 11,5. Dan dengan arus kita harapkan tahanannya menuju 0. Dan kita dapatkan arus nominalnya sebesar 1,1 dengan putaran sebesar 1766,7 dan dengan tegangan 100 volt. Sekarang
kita tekan tombol start untuk menyalakan. Setelah itu dan kita mulai memutar dari sampai dalam keadaan awal berputar. Akan berputar 10 volt dengan 10 volt dan nominalnya sebesar 2,1 dan berputarannya sebesar 403,39. Kemudian kita beri beban sampai 20 menit dengan arus nominalnya sebesar 1,7. Dengan putaran sebesar 747,13. Kemudian kita tambah lagi menjadi 35. Dengan arus nominal sebesar 1,2. Dengan putaran sebesar 1,5. Dan kita tambah menjadi 50. Dengan arus nominal sebesar 1,1. Dengan putaran sebesar 1167,5. Kita tambah menjadi 65. Dengan arus nominal sebesar 1,0. Dan putaran sebesar 1330,1. Kemudian kita tambah menjadi 85. Arusnya sebesar 1,1. Dan putaran sebesar 1576,9. Dan yang terakhir yaitu menjadi 100 volt. Yaitu maksimal. Dengan arus nominal sebesar 1,1 dan putaran sebesar
kan udah dikendorin tuh baut-bautnya. Nah, sekarang kita lepas bebannya. Nah, Udah guys. ini kan terlihat bebannya sudah terlepas. Nah, karena rangkaian terakhir yang kita pasang adalah rangkaian kompon panjang, jadi kita tanpa merangkai lagi, jadi kita langsung lanjutin ke kompon panjang ya untuk dilakukan pengukuran. Jadi, iya nggak? Yoi. Kita hidupkan dulu misalnya, setelah itu kita klik start, lalu kita klik tombol on. Oke. Setelah itu kita lihat saat pertama kali berputar di angka 10 volt dengan arus nominal sebesar 1,3. 10 volt arus nominal 1,3 dan putaran RPM-nya sebesar 579,85. 579,85. Oke, setelah itu kita naikkan tegangannya menjadi 20. Oke, untuk tegangan 20 volt kita mendapatkan nilai arus nominal sebesar 0,9 dan putaran RPM sebesar 898,50. Kita akan masuk ke perhitungan untuk kompon pendek dengan rangkaian seperti ini tanpa beban. Pertama kita menghidupkan mesinnya, lalu kita klik tombol start, lalu kita klik tombol on. Setelah itu kita putar sampai mesin berputar, motor DC berputar di tegangan tersebut. Untuk tegangan 10 volt kita mendapatkan arus nominal sebesar 1,3 dan putaran RPM sebesar 562,39. 62,39. Oke, selanjutnya kita naikkan Menjadi 20 volt. 20 volt dengan arus nominal sebesar 0,9 dan putaran RPM-nya sebesar 903,37. Oke. Oke. Mari langsung. Ya. Sekarang kita akan mengukur untuk motor DC dengan rangkaian SAN tanpa beban dengan rangkaian seperti ini ya. Oke, seperti cara-cara sebelumnya kita hidupkan alatnya, lalu kita klik tombol start, setelah itu kita klik tombol on, lalu kita mulai dengan tegangan yang paling kecil untuk membuat mesin DC-nya berputar. Oke, untuk tegangan 10 volt kita mendapatkan nilai arus nominal sebesar 1,9 dan putaran RPM sebesar 697,86. Oke. Oke, selanjutnya untuk tegangan yang lebih besar kita pakai di angka 20 volt dengan arus nominal sebesar 1,1 ampere dan putaran RPM sebesar 1018,9.
Untuk sekarang kita akan mengukur motor DC dengan rangkaian seri tanpa beban, karena bebannya sudah kita lepas. Dan ini untuk rangkaiannya. Nah, mengingat kembali untuk rangkaian seri kita hanya menggunakan nilai voltase maksimal 40 volt. Tuh. Oke, seperti biasa kita langsung putar saja untuk menambahkan voltasenya. Untuk angka 8 volt itu mendapatkan nilai arus nominal sebesar 2,1. 8 volt 2,1 ampere. Lalu untuk putaran RPM-nya sebesar 483,49. Oke, selanjutnya kita naikkan di angka 10 volt dengan nilai arus nominal sebesar 2,2 ampere, dan untuk tegangannya untuk putarannya sebesar 748,56. Oke. Oke, baiklah, kalian sudah melaksanakan praktikum teknik listrik untuk modul motor DC ya. Jadi kalian sudah melakukan starting untuk motor DC, dari motor DC seri, shunt, komponen pendek, dan komponen panjang. Kemudian kami juga sudah menguji karakteristik tanpa beban dan berbeban motor DC untuk 4 macam hubungan motor DC. Oke, karena kalian sudah selesai melaksanakan praktikum, ini akan saya tanda tangani. Silakan. Jadi untuk pengasutan motor ya, kita kelihatan ya, kalau langsung dihidupkan arusnya besar ya, sampai 11 ampere. Nah, dengan arus yang besar ini akan menyebabkan rugi-rugi yang banyak ya, terutama di sambungan listrik itu nanti akan cepat rusak dan motor DC-nya akan cepat rusak, sehingga harus dikurangi menggunakan tahanan yang dipasang secara seri ini, sehingga turun ya arusnya menjadi 6. Yang sang juga sama, tadi 31 jadi 13, kompon 19 jadi 11. Ini turun sedikit ya, tapi ada penurunan ya. Kemudian karakteristiknya ini ya, tanpa beban ya, kalau tanpa beban ini 8 volt ya. Yang 10 ini ya, yang 10 tanpa beban ini RPM tinggi, begitu dikasih beban agak rendah ya, turun. Sama yang motor DC shunt juga seperti itu ya. Tanpa beban ini lebih tinggi cenderung, tapi saat dengan beban ada penurunan putaran. Artinya dengan perbedaan beban maka putaran akan terpengaruh ya. Oke, saya tantangani. Oke, kalau begitu silahkan dilanjutkan. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.